lakukan yang mungkin salah di pandangan Tuhan atau salah dalam hidup kita, pastikan bahwa next hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan Dia menyucikan setiap hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu jelas di sana berkata bahwa oleh sebab itu apapun kehidupan kita belajar dari bangsa Israel, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, karena di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Perkataan Nabi Yesaya ini digenapkan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Yohanes 3 ayat 9 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih sayang Tuhan akan dunia ini, karena kasih sayang Tuhan akan semua ciptaannya, maka kita berkata bahwa Dia menyerahkan sesuatu hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kenapa? Karena Dia tahu manusia di bawah golongan ini dalam pandangan Tuhan adalah orang-orang yang berharga. Oleh sebab itu Bapa Yahweh Elohim, Dia menyerahkan hal yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menjadi korban pendamaian, korban penebusan. Amin. Saya katakan bahwa kamu berharga, dan Yesus genapi dalam perjanjian baru. Karena besarnya kasih Tuhan, maka hal yang paling berharga itu, yaitu anaknya yang tunggal, Dia serahkan kepada kita, supaya siapapun yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kita adalah orang-orang yang berharga, maka Dia kasih hal yang paling berharga, hal yang paling Dia kasih, hal yang dia paling sayangi, anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita kembali ke tema tadi. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang berharga? Next. Kita sudah tahu bahwa jati diri kita di mata Tuhan adalah orang-orang yang berharga. Kita ini orang yang paling berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang berharga ini? Next. Yang pertama kita lihat awareness, artinya bahwa kewaspadaan. Awareness ini pengertiannya adalah atau waspada, seseorang yang memiliki pengetahuan atau persepsi tentang situasi atau fakta, atau bahasa bebasnya, seseorang yang mengerti dan mengetahui tentang kondisi atau situasi yang ada. Slide berikutnya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, terus 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang berharga ini? Firman Tuhan berkata bahwa awareness, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita sudah tahu jati diri kita adalah orang-orang yang paling berharga. Oleh sebab itu Anda harus tahu bahwa dalam kerajaan kegelapan, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12 bahwa waktunya sudah singkat. Ingat, kita ini orang-orang yang paling berharga, yang sangat berharga. Oleh sebab itu Alkitab katakan bahwa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Wahyu 12 ayat 12 berkata dalam terakhir berkata begini bahwa waktunya sudah dekat. Oleh sebab itu kerajaan kegelapan dia turun dengan geramnya yang dahsyat. Untuk apa? Dia tidak pernah mencari orang-orang yang sama
sefrekuensi dengan dia, enggak. Kita ini, saya dan saudari adalah sasarannya. Dia nggak perlu cari orang yang mabuk di luar sana. Dia tidak perlu cari orang yang penjudi di luar sana. Dia tidak perlu cari orang-orang yang berdosa di luar sana. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dia. Tetapi kita ini menjadi sasaran. Oleh sebab itu Petrus berkata bahwa hati-hati dan waspada. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Tapi firman Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Dan dasarnya dari seorang pencuri adalah itu. Dia datang mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Dia mencuri hal yang paling berharga dalam hidup kita. Apa? Yaitu keselamatan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dalam Filipi bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hati-hati, waspada. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa ada banyak orang-orang, ada banyak situasi yang bisa menggagalkan hidup kita. Kalau barang berharga, kalau sesuatu yang berharga, itu pasti akan menjadi banyak incaran. Kita kalau punya barang yang berharga, nggak mungkin kita taruh di luar. Kita pasti masukin ke dalam rumah dan disimpan. Saya akan berikan satu contoh, coba next. Ada dua contoh yang akan saya bagikan bahwa Hidden Garden Job. Kalau Anda suka nonton film, Anda bisa melihat bahwa, coba next. Ada satu film yang diangkat dari kisah nyata, The Hidden Garden Job. Itu film menceritakan tentang pencuri yang mencuri di satu pusat brankas industri terbesar di London yang bernama Garden Job. Yaitu Garden Job itu adalah satu daerah yang di bawah tanahnya itu adalah tempat penyimpanan perhiasan terbesar di London. Tahun 2015 bulan April. Itu tahun 2015 itu bukan ada CCTV, sudah. Itu sudah tahun, boleh bilang tahun apa namanya? Tahun 2015 ya, berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu. Tapi Anda melihat bahwa karena di dalam itu ada hal yang paling berharga. Di sana ada emas, berlian, permata, dan surat-surat berharga lainnya itu disimpan di brankas itu. Anda tahu bahwa walaupun dalam pengawasan security CCTV 24 jam, tapi Anda melihat mereka sanggup membobol dan mereka mencuri. Ada beberapa informasi bahwa hampir 200 juta pound sterling. Itu yang mencuri itu bukan orang-orang yang masih muda, yang 17-an, 20 enggak. Itu yang mencuri adalah orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang udah 60-an ke atas. Tapi mereka ada dikenal dengan legenda seorang pencuri. Jadi mereka bekerja sama juga dengan salah satu oknum polisi yang sudah pensiun, sehingga dia bisa membobol, mengatur bagaimana alarm supaya tidak berbunyi. Tapi mereka juga punya apa namanya, timing yang luar biasa. Ketika menjelang Paskah itu 3 hari, Anda bayangkan tembok itu 1 meter tebalnya. Tembok itu 1 meter tebalnya. Anda lihat, Hidden Garden Job. Itu temboknya saya tidak sempat klik. Kurang lebih 50 cm. Itu bukan tembok, maaf kata ya, kayak yang di perumahan enggak. Kalau tembok maksimum security itu tebal dan punya kekuatan yang luar biasa. Anda melihat mereka sanggup menjebolnya. Karena mereka tahu bahwa di dalam itu ada hal yang paling berharga, ada hal yang paling bernilai, ada emas, berlian, permata, bahkan surat-surat yang paling berharga.